Oke, kalau gitu aku langsung masukin aja ya teman-teman yang udah waiting ini. Kita, ya, udah ada beberapa. Halo, selamat datang semuanya. Rame ya? Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di diskusi mingguan Pantau PBD dengan topik polemik Bank Banten. Hari ini kita udah bersama Bapak Anton Sumarlin yang selaku juga pemerhati ekonomi gitu, dan salah satu pembicara kita hari ini berhalangan juga, ada Ibu Mareta itu karena sedang ada urusan. Kita akan mulai beberapa saat lagi, kita sambil menunggu teman-teman yang ingin bergabung dengan kita. Kita tunggu kurang lebih 5 menit, setelah itu kita akan mulai diskusinya. Selamat malam Mas Anton. Saya udah hadir. Selamat malam. Itu siapa ya? Agung saya Mas. Wah, ini ahlinya perbankan ini. Ini Wah, nulis buku perbankan ini. Harusnya dia narasumbernya. Halo, selamat datang saya Pak itu. Agung. Ya, Halo, dari Pak Departemen Agung. Keuangan dia, Selamat malam, regulator. Ya, selamat bergabung. Terima kasih sudah mau Diskusi. bergabung. Ya, terima kasih Mas Gabriel. Ya, Pak Agung. Kita tunggu beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang ingin bergabung. Baik, baik. Halo, selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja dengan kita. Kita tunggu beberapa menit lagi, habis ini kita akan mulai sambil menunggu teman-teman lain yang baru mau bergabung.
Halo, selamat bergabung kepada teman-teman. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu teman-teman kita yang lain yang masih ingin bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai. Yang akan dipandu oleh Gabriel. Wah itu ada lihat compliance officer-nya Bang Jabar itu di sana, Pak Deddy Sutrisno. Wah, luar Nah, biasa. itu lebih ngerti itu dari saya. Malam Pak Deddy, terima kasih sudah mau bergabung. Wah hebat nih, ada regulatornya dari Departemen Keuangan, Mas Agung, ada compliance officer-nya Bang Jabar, Pak Deddy. Wah, mantap. Berarti lengkap lah. Ada komisarisnya. Komisioner apa? Itu compliance officer ya Pak Deddy ya, Oh, benar ya? compliant. Yang ngitungin resiko. Iya. Compliant. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Ini teman-teman sudah mulai banyak yang bergabung. Daripada menunggu lama lagi, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Gabriel untuk Baik. memandu kita. Baik, terima kasih Federico Tan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Saya juga ucapkan terima kasih pada tim dari Bang Jabar maupun dari Pemprov Jawa Barat yang sudah mau bergabung berdiskusi bersama kami, komunitas pantau APBD. Mungkin untuk menjelaskan secara singkat, komunitas kami ini bersama-sama bergerak untuk sebuah komunitas yang memiliki fokus di anggaran pemerintahan daerah. Dan kali ini ada salah satu isu yang lumayan menarik kami lihat di Banten, yaitu mengenai Bank Banten itu sendiri. Yang beberapa bulan ini santer terdengar akan melakukan merger, kemudian RKUD daerah Provinsi Banten dipindahkan, dan yang terakhir akan ada penyuntikan dana dari Pemprov Banten ke Bank Banten itu sendiri. Jadi kita mulai mungkin diskusinya. Salah satu narasumbernya ada Pak Anton Sumarlin. Kalau bisa saya perkenalkan ya, mohon izin Pak Anton. Pak Anton adalah senior advisor di penasehat investasi Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk bahasa awamnya, kalau misalnya Provinsi Jawa Barat ingin melakukan investasi, Anton lah yang memberi masukan-masukan. Mungkin saya persilahkan Pak Anton untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jadi saya di sini atas undangan dari komunitas yang peduli terhadap APBD daerah. Peran saya di sini hanya memberikan gambaran apa yang terjadi dengan peristiwa Bank Banten dan ke depannya menurut dari pengalaman saya yang kebetulan bersinggungan Bank Banten ini milik daerah, jadi bersinggungan juga dengan aparat sipil negara dan perangkat-perangkat peraturan negara yang terkait di dalamnya. Gitu. Jadi ya seperti dikatakan sama Mas Gabriel tadi, saya juga sebagai salah satu penasihat investasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gitu. Jadi makanya saya kenal Pak Deddy Sutrisno di sebelah sana karena dia compliance officer Bank Jabar pada waktu penyertaan modal. Gitu. Dan nanti kalau ada yang kurang-kurang tolong saya dikoreksi ya, Mas Deddy. Gitu. Ya itu saya kembalikan ke Pak Gabriel. Itu kira-kira saya. Siap, terima kasih Anton atas perkenalannya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan dasar gitu ya. Bagaimana sih, mungkin kan dari Pak Anton mengetahui sedikit-sedikit mengenai Bank Banten ini, karena kan pasti ada due diligence sebelum melakukan merger gitu ya. Dan Pak Anton sebagai salah satu penasehat
investasinya gitu. Mungkin dari yang Pak Anton ketahui, bagaimana sih kondisi Bank Banten secara garis besar gitu, secara luas dari segi bisnisnya gitu mungkin, Pak Anton. Baik, kalau Bank Banten itu, ya itu adalah bank daerah. Ya, jadi pada prinsipnya kalau diusulkan, ini kita harus lihat bahwa bank itulah satu institusi yang pengawasannya cukup ketat ya, rigid ya. Jadi ada OJK, ada BI, gitu. Jadi kalau dalam hal itu saya tidak meragukan sistem penilaian dari regulator. Nah, makanya ketika itu terjadi, kan dana yang diperlukan itu untuk disuntik ke Bank Banten itu kan 2,8 triliun. Nah, jadi kalau dari mana 2,8 triliun itu kan untuk penyehatan, itu sudah ada ahli-ahlinya yang ngitung. Ya, nah di situ jadi mungkin nanti di situ saya lihat ada Mas Agung bisa menceritakan mengapa 2,8 triliun. Nah, kalau dari pengalaman saya akan ada tiga bagian yang akan saya sampaikan tentang gambaran Bank Banten. Yang pertama dari sisi normalitas pemetaannya dalam melakukan uji layak atau due diligence dalam kasus akuisisi dan merger. Itu satu. Yang kedua, baru kita ngomong, karena ini milik pemerintah, underlying legalitas peraturan daerahnya apa? Itu sisi nomor 2. Ya, baru nomor 3, saya akan memberikan gambaran, saran berdasarkan pendekatan kalau kita belajar dulu kuliah namanya PES ya, Politics, Economics, Social, dan Teknologi. Bank ini sangat terkait dengan 4 ini ya, Political, Economic, Social, dan Teknologi. Oke, saya mulai dulu Mas Gabriel yang pertama ya. Ya, jadi kalau dalam namanya pemetaan itu kan berarti kayak potret ya, orang motret. Normalnya biasanya terjadi begini, ketika 2,8 triliun diperlukan, maka itu biasanya terdiri dari 3 komponen. Untuk gampang mudahnya tuh dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Untuk apa gitu kan? Sepertiga pertamanya biasanya beresin non-performing loan. Ya, itu ya kalau 2,8 kira-kira 930 miliar. Yang kedua, itu biasanya untuk biaya dalam penyehatan yang disebut namanya restrukturisasi. Ya. Yang sepertiganya lagi, ya, atau 930 miliar sisanya, itu biasanya untuk memperbesar pasar, ya, memberikan kredit expansion. Itu yang saya sebut namanya rule of thumb. Ya. Jadi itu bukan suatu keharusan, tapi normalnya rata-rata seperti itu. Nah, yuk kita lihat kembali lagi 2,8 triliun ini kenapa menjadi 1,9. Kalau 2,1/3-nya ini tadi untuk non-performing loan, ya, maka sisanya yang untuk restructuring dan pembesar pasar, itu kan nilainya 1,86 triliun. Ya, hampir 1,9 triliun. Artinya begini, ini sepertiga pasti ada yang diberesin. Ya, non-performing loan ada yang ngambil alih ini sepertiga. Nah, kita baru sekarang lihat case-nya, hubungannya dengan Bank Jabar. Logikanya ketika letter of intent ditandatangani oleh 2 gubernur di depan Presiden RI, ya, artinya saya menduga, saya menduga, yang mungkin Bank Jabar bisa lakukan adalah membeli non-performing loan-nya itu. Ya. Jadi kira-kira 930 miliar ini udah ditanganin, entah bentuknya apa. Nah, sisanya ini yang diajukan ke APBD. Yang 1,9 triliun ini ya. Yuk, saya minta dari izin DPRD untuk injek 1,9 triliun ini dengan janji akan merestrukturisasi dan mengembangkan pasar ke depannya. Ya, jadi itu pemahaman pertama. Namun yang perlu diketahui juga kalau kita di sisi Bank Jabar harus membeli non-performing loan, tentu pakai diskon dong. Kalau enggak mungkin untung kita ya. Beli barang rusak, mosok kita kan jadi kita yang nagih kan. Nah itu sangat normal, biasanya disebut nilai itu dibeli dengan diskon. Saya nggak tahu diskonnya berapa, 20%, biasanya 20% ya. Atau bisa sampai 30%. Tapi hampir semua rata-rata yang namanya non-performing loan di dunia perbankan itu dibelinya cuma 70%. Ya, jadi mungkin sekitar 600 miliaran saja dugaan saya. Ya, yang akhirnya kalaupun Bank Jabar menindaklanjuti letter of intent antara 2 gubernur itu,
Saya ngambilnya 600 miliar aja. Tapi harga yang diambil 930. Gitu ya. Nah, dengan demikian beres. Nah, itu faktor nomor 1. Nomor 2, baru kita bicara. Dari sisanya ini diajukan ke DPRD. Proses mengajukan ke DPRD ini seperti apa sih sebenarnya yang benar ya, yang proper. Pertama, kalau kita lihat struktur Bank Banten, itu dia tidak langsung di bawah pemerintah provinsi. Dia ada di PT Banten Global Development. Ya, ingat ya, oleh karena itu karena yang mau dikucurkan adalah dana dari APBD, maka selayaknya Bank Banten ini harus ditarik ke atas di bawah pemerintah provinsi. Ya. Nah, apakah bisa diajukan sekarang? Menurut saya terlalu awal. Karena proses menarik ke atas, menarik dari cucu menjadi anak pemerintah daerah, itu diperlukan peraturan daerah namanya. Ya, peraturan daerah. Itu harus ada jadi dasarnya itu dulu. Nah, gimana sih prosesnya dalam merubah jadi peraturan daerah setelah ditarik dengan Perda menjadi anak pemerintahan atau anak pemerintah provinsi? Maka dalam penyertaan modal itu harus dilakukan kajian. Pertama, suatu nilai itu dilakukan oleh KJPP. Ya, nilai sahamnya berapa ini jadi harusnya kan dikaji. Dan itu ada jangka waktunya. Mungkin Pak Deddy Sutrisno nanti bisa lebih menjelaskan. Seingat saya sih antara 6 bulan sampai setahun saja. Nah, dalam setahun itu, karena dia pemerintah dan dana APBD, maka harus dikaji lagi range angkanya itu oleh pendamping keuangan negara yang disebut BPKP. Ya. Dan dari sisi kajian hukumnya harus ada opini juga didampingi oleh Jamdatun. Ya. Setelah itu, ya setelah semuanya udah oke, barulah kita bisa mengatur perdanya. Dari perdanya itu baru diajukan ke DPRD. Ya. Nah, kita harus lihat nih case di Banten. Seperti apa dia? Ya, kalau dia main ajukan ke DPRD tanpa perda atau perdanya belakangan, berarti kan kajiannya jadi belakangan. Betul? Nah, ingat loh, ini uang APBD kan, uang rakyat kan? Gitu. Nah, ya monggo-monggo aja, itu sih tinggal urusannya nanti ke depan kan sama Kejagung, sama BPK, RI ya, menurut saya, di pemeriksaan ke depannya. Itu resikonya. Jadi dua dari sisi underlying, itulah underlying yang benar harusnya. Baru sekarang kita melihat lagi, apa sih saran saya dari LOI itu? Jadi LOI itu kan antara gubernur sama gubernur di depan presiden. Harusnya gubernur itu langsung mentasking asisten daerah ekonominya untuk menindaklanjuti. Ya, asisten daerah di bidang ekonomi. Kalau LOI itu yang ngatur sekda, sekretaris daerah. Ya. Nah, paling gampang itu kan selalu belajar sama tetangga ya. Gitu. Struktur yang sudah ada, apalagi LOI-nya ada 2 gubernur. Itu tinggal Pak Gubernur sama Pak Gubernur, kemudian Asda Ekonomi di Banten berhubungan dengan Asda Ekonomi di Jawa Barat. Ya, Pak Edi Nasution kan. Nah, dari situ nanti pasti Asda akan menugaskan, kalau di sisi Jawa Barat ya, namanya Kepala Biro Investasi BUMD ya, dan pengawasan BUMD kalau nggak salah. Itu di bawah Ibu Noneng Komara. Ya. Nah, di sana di sisi Bantennya itu kan harusnya saya nggak tahu mungkin Biro Ekonomi atau apa ya. Di situ. Nah, nanti dari situ baru keluar yang namanya disebut surat tugas, biasanya dari kepala biro ke kabak. Kabaknya masing-masing nih, kiri sama kanan. Ya. Nah, kalau di sisinya Jawa Barat, itu kabak investasinya Pak Yogi Gautama. Gitu. Nanti dengan kabak yang di sisi Banten. Nah, inilah yang digarap dalam menyusun perda-perda tadi yang saya maksudkan. Ya. Dan juga terjadi kajian nilai-nilai yang tadi. Maka kalau itu terjadi, ya biasanya maka model bisnis itu akan keluar. Nah, menurut saya dalam hal model bisnis ini logika aja ya. Baru sekarang saya ngomong sisi politiknya. Mungkin nggak, ini pertanyaan paling dasar, mungkin nggak kalau saya gubernur Jawa Barat,
ketika saya jadi Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, status Bank Jabar itu adalah buku 3. Status Bank Banten buku 1. Nah, kita ngomong soal merger nih. Mau nggak seorang gubernur ketika dia duduk buku 3, begitu dia selesai dari jabatan gubernur, turun jadi buku 2. Secara politik hampir saya yakini nggak mau. Ya, jadi ngomong soal merger, akuisisi, ya udah lupakan. Kalau dalam case Bank Jabar sama Bank Banten, tidak ada seorang politisi pun mau. Ya, mengelola BUMD malah turun pangkat. Itu baru 1. Baru kita lihat lagi aparat sipil negaranya. Mau tidak seorang asda ekonomi, seorang kepala Bapeda, apalagi kepala Bapeda di Jawa Barat orangnya hebat ya, namanya Pak Taufik BS. Terus dengan prestasi yang luar biasa. Kabiro Investasi Ibu Noneng Komara. Mau tidak penilaian kerjanya di akhir masa jabatannya turun nilai kerjanya? Nggak mau. Ya, jadi secara politis itu udah nggak mungkin. Susah. Nah, terus solusinya apa? Nah, kalau seandainya tadi yang saya usulkan, dan itu bukan saya usulkan ya, tapi biasanya mekanisme kerja aparat sipil negara itu sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Ya. Antara ASDA dengan ASDA, Biro dengan Biro bersatu. Mungkin yang kemungkinan skema yang keluar adalah gini. Bank Jabar itu memiliki Bank Jabar Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BJB namanya ya, Bank Jabar Banten Syariah. Bank Jabar Banten Syariah ini belum keluar dari Bank Jabar Banten, BJB ya, belum. Jadi bisa di spin off menjadi Bank Syariah yang mandiri. Proses spin off-nya inilah harusnya Bank Banten itu mergernya ke sana. Jadi menjadi Bank Jabar Banten Syariah. Nah, apa yang terjadi kalau menjadi BJB Syariah? 1, cara politik lagi saya balik. Pak Gubernur Jawa Barat tidak membuat bukunya Bank Jabar turun dari 3 ke 2. Dari sisi Gubernur Banten, wah dia penyelamat Bank Banten. Karena Bank Banten ini ternyata menjadi Bank Jabar Banten Syariah. Ya, nah, oke. Kalau skema itu dijalankan, ya, maka tidak menjadi biayanya 1,9 triliun. Menjadi lebih murah dan menjadi memungkinkan ya. Bisa tahun pertama 100 miliaran penyertaan modal ke Bank Jabar Banten Syariah, dari sisi Bank Jabarnya sendiri juga menyertakan, ya BJB-nya menyertakan, itu berskala ya. Dan menurut saya juga baru kita ngomong tadi ya, kalau tadi ingat di awal saya bilang 2,8 triliun ini dibagi 3 kan, yang sepertiganya lagi untuk kredit expansion. Nah, kalau saya harus melihat begitu, kredit expansion kan artinya memperbesar bisnis juga kan untuk bergulir. Kita bandingin lihat lagi potensi di Jawa Barat. Hampir semua, even yang industri besar, Krakatau Steel semua. Semuanya sulit. Kredit expansion itu nggak gampang, 1. Nomor 2, pemerintah daerah Banten ya, itu masih 4% kalau nggak salah dari PLN, saya pernah lihat datanya, masih belum menikmati listrik. Jadi masih di level ke sana. Banten sendiri memiliki geothermal, tapi belum tergarap juga. Jadi potensi mengejar kredit expansion ini masih terlalu forecast-nya itu masih belum saatnya lah. Ya, untuk level Banten mungkin mulailah dengan Bank Jabar Banten Syariah. Itu kalau itu masukan saran dari saya ya, supaya secara politically win-win solution, secara ekonomik jadi visible, ya, dan secara struktur sosial antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat jadi bisa bersatu, tapi dengan kondisi yang berbeda-beda bisa dilayani. Teknologinya ambil aja teknologi yang sudah disiapkan oleh Bank Jabar Banten ini, gitu. Jadi itu yang ketiga dari saya. Kira-kira itulah kalau ditanya mengenai pendapat saya tentang case yang ada di Bank Banten ya, terutama itu. Ya, gitu. Gimana? Gitu Mas Gabriel. Baik. Jadi kan tadi yang bisa saya tangkap bahwa sebenarnya untuk merger dengan Bank BJB adalah hal yang merugikan sendiri bagi Bank BJB dan
Pemprov Jawa Barat gitu ya. Padahal yang selama ini digembor-gemborkan bahwa hal tersebut bisa menjadi win-win dan juga LOI-nya ditandatangani di depan Presiden. Betul ya Pak Anton ya? Waktu itu. Betul, karena nggak ada yang salah dengan LOI itu ya. LOI itu kan bukan suatu janji. Artinya tolong kalian berdua bersama cari solusi yang terbaik, amicable solution. Itu aja. Nah, yang jadi pertanyaan dari teman-teman kan proses mencari solusinya ini kok ada yang kayaknya nggak pas gitu kan? Karena gambaran struktur tadi nggak pas, ya kan? Itu. Jadi itu intinya. Jadi saya menduga ya yang diminta 1,9 triliun itu adalah memang untuk restrukturisasi dan pengembangan pasar, ya kredit expansion, ya. Yang mana saya nggak meyakini untuk saat ini kondisi ekonomi di Banten itu akan grow secepat itu, ya. Mengingat masih ada 4% dari penduduk ya atau kepala keluarga saya lupa itu masih belum mendapat pasokan listrik, terutama daerah pesisir ya. Jadi masih banyak program-program lain diperlukan. Plus nomor 2 yang harus diperhatikan lagi, bahwa Bank Banten ini masih harus ditarik dulu ke pemerintah provinsi, bukan anak usaha. Itu loh. Jadi PR-nya masih panjang ke sana. Dan biaya tinggi. Makanya saya tadi mengatakan, udahlah, mendingan merger aja ke Bank Jabar Syariah, ya, sertakan modal di sana, dan size ekonominya menjadi benar, pas, ya. Plus secara politik tadi win-win, itu yang saya katakan. Ya, kita Mas kira-kira. Silakan. Saya mau menyoroti tadi yang dikatakan oleh Pak Anton bahwa dikatakan bahwa sebenarnya banyak sekali ya yang salah gitu loh dari Bank Banten, mulai dari strukturnya yang merupakan anak usaha dari BGD, betul ya Pak Anton ya. Kemudian selanjutnya dikatakan juga dari data dari PT PLN mengatakan bahwa 4% rakyat Banten belum dapat saluran listrik gitu, dan ya, itu kan menjadi salah satu pertimbangan apakah ekonomi di daerah tersebut sudah maju atau belum. Kalau menurut Pak Anton sendiri, Bank Banten ini agak sedikit dipaksakan atau tidak sih kalau misalnya dari sisi Pak Anton sendiri, kalau Pak Anton melihatnya? Saya rasa bukan gini ya, ibaratnya gini gampangnya. Tiba-tiba ya kayak kita lah semua sehari-hari hidup enak, tiba-tiba ada COVID. Nah loh, gaji dipotong 50% ya. Itu lebih ke arah bukan dipaksakan, panik ya. Panik. Nah, jadi ketika terjadi panik, kayaknya berpikirnya tadi saya bilang tidak terintegrasi. Ya, perangkat daerahnya sebenarnya komplit. Tetapi kelihatannya ada miskomunikasi di bawah itu dan cenderung mencari quick solution. Karena mau mencari quick solution itulah yang akhirnya menjadi salah step ya. Jadi nggak hati-hati aja. Kira-kira sih kayak itu sih. Kayak misalnya Perda belum dibikin, DPR menyetujui. Kalau nggak salah DPR-nya menyetujui kan ya. Menyetujui 1,9 triliun itu, tapi mungkin nah, terus habis itu kalau nggak salah dimasukin ke APBD perubahan tahun ini, 2020. Ya. APBD perubahan itu kalau mau dimasukin itu harus dari silpa loh, harus ada selisih pendapatan. Banten ada silpanya nggak? Nah, itu maksud saya, prinsip kehati-hatiannya harus ditanya di situnya. Jadi tidak serta-merta saya relokasi dana, saya masukin gitu ya. Itu ada kebetulan yang bisa menjelaskan soal silpa, Pak Deddy Sutrisno ada di sana tuh. Itu bekas BPKRI tuh, ngerti ya? Gitu, ya. Jadi itulah maksudnya ya. Jadi nggak kejar-kejar, jadi bisnis modelnya belum ketemu. Bisnis model itu seperti yang tadi saya cerita tadi. Kayaknya kok pantesnya ya, kalau harus ngulirin 170 miliaran, mendingan penyertaan modal ke Bank Jabar Bank Jabar Banten Syariah. Ya ininya masuk ke sana, di mergernya ke sana. Gitu. Kalau saya ngelihatnya begitu ya. Itu sehingga Jamdatun, ya Kejaksaan, BPKP juga saya rasa akan satu pendapat sama saya. Itu dari sisi ekonomi ya. Dari sisi politik, gubernurnya dua-duanya sama-sama happy. Win-win. Win-win. Bener. Gitu loh. Nah, itu kan
dari Pak Anton yang menyatakan bahwa lebih baik di merger dengan BJB Syariah gitu ya. Ya. Tapi berita yang kita dapatkan sebagai orang awam nih bahwa tidak ada keberlanjutan dari LOI yang dilakukan oleh kedua gubernur itu. Kalau misalnya boleh tahu nih dari Pak Anton, prosesnya udah sampai mana sih isu ini gitu loh, isu merger mengenai Bank Banten dan Bank BJB gitu. Pertama begini ya, kalau namanya LOI itu kan letter of intent, jadi tanpa batas ya. Mungkin kita nggak bisa mengatakan tidak ada kelanjutan langsung. Belum, ini hanya belum ketemu aja modelnya, menurut saya ya. Tapi yang jelas kalau saya dari sisi Bang Jabar nih, mau nggak saya, kan udah jelas tuh bahwa kenapa, pasti Bang Jabar tidak mau yang 1,9 triliun itu. Makanya dimintakan ke APBD Banten, gitu kan? Nah, itu kan mereka ahli-ahlinya di Bank Jabar udah kaji market. Nggak mungkin nih credit expansion, nggak mungkin. Mereka ngerti lah itu. Ya, sehingga akhirnya mensepakati bahwa mungkin berat merger itu. Jadi kalau tadi dibilang tidak berkelanjutan, feeling saya belum tentu. Mungkin saja tadi yang saya ceritakan kan, kalau non-performing loan-nya itu, ya ternyata bisa secure, kan ada non-performing loan itu kan yang kadang-kadang aman ya. Misalnya beginilah, saya pegawai negeri, saya minjem, terus tiba-tiba karena COVID, ya kan, saya nggak bisa bayar. Tapi kan pasti gajinya dibayar sama pemerintah nanti kan. Itu yang disebut namanya non-performing loan yang secure creditor. Jadi bukan unsecure. Nah biasanya yang secure itu 70% dari non-performing loan. Makanya saya bilang kemungkinan saja terjadi pembicaraan di antara dua bank ini. Ayo deh, tapi daripada 930, 600 miliarnya aja deh. Saya beli. Gitu. Tapi itu nggak cukup untuk nambah likuiditas untuk restrukturisasi sama pengembangan pasar. Gitu. Jadi LOI saya rasa mungkin masih berkelanjutan. Dugaan saya gitu. Dugaan saya. Dan kemarin kan masalahnya ada permasalahan di Provinsi Banten dengan Bank Banten bahwa rekening kas umum daerah itu istilahnya uang simpenannya daerah gitulah, dipindahin dari Provinsi Banten punya itu dari Bank Banten dipindahin ke Bank BJB. Kalau misalnya dari Pak Anton sendiri sebagai pemerhati ekonomi, kenapa sih hal itu dilakukan? Kenapa penting? Kenapa se-urgent itu gitu? Oh gini, kalau ini rekening kas daerah kan ya? Iya. Nah, itu mungkin harusnya yang bisa menjawab itu adalah perangkat daerah ya. Itu kan BPKAD ya, ke kas daerah tuh di sana ya. Tapi kalau saya orang yang bertanggung jawab, ya namanya kas daerah itu kan berarti uang negara ya yang sudah dititipkan, diserahkan kelolanya. Ya, jadi di ini aja mungkin mencari amannya saja saya rasa. Karena kan bahaya juga satu hari saya pegang kas daerah. Terus saya taruh di tempat yang tiba-tiba tempatnya bermasalah. Satu hari misalnya, bank ini ditutup. Kan uang itu nggak boleh gerak. Nggak bisa diambil juga, malah lebih merugikan banyak orang. Jadi saya rasa mungkin motif di belakangnya itu. Karena daripada nanti bermasalah dalam pembayaran gaji-gaji atau keperluan operasional anggaran ya di daerah, lebih baik ditaruh di tempat yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Itu kalau dugaan saya ke sana sih lebih. Itu wajar kalau prinsip kehati-hatian wajar. Wajar dilakukan gitu. Tapi hal itu tidak menjadi langkah Banten untuk mengambil hati Bank BJB mungkin untuk enggak. Kalau saya sih meyakini itu kan gini, yang paling penting tuh uangnya aman. Uang itu harus aman, bisa dipertanggungjawabkan. Satu hari ketika diaudit ya, baik oleh BPKRI itu memang wajar dan layak daripada menaruh di satu tempat bank. Ya, toh itu tetap miliknya daerah, gitu. Daripada taruh satu bank, tapi bank ini satu hari tiba-tiba dibukukan. Nah, itu yang menjadi urusannya yang megang kas daerah itu bisa diperiksa macam-macam, bisa ke kejaksaan larinya. Jadi saya rasa itu antisipasi yang normal ya. Normal. Dan itu saya rasa bisa dijelaskan kok ke anggota dewannya bisa, mestinya harusnya ya. Ya itu. Ya. Kemudian isu terakhir yang bergulir nih, bahwa dari Pemprov Banten sendiri ingin
melakukan penyehatan Bank Banten gitu secara mandiri melalui APBD-nya. Kemudian dana yang dibutuhkan sebesar 1,9 triliun untuk penyehatan Bank Banten itu sendiri, Pak Anton. Kalau misalnya yang dari aku baca ya di berita. Kalau menurut Pak Anton sendiri sebagai penasehat investasi, apakah hal ini itu tepat gitu loh dilakukan oleh Pemprov, menilai bahwa bank ini juga underperform selama 3 tahun ini gitu loh. Menurut Pak Anton sendiri bagaimana? Jadi gini ya, kalau secara angka sih niat baik itu sesuatu yang dimungkinkan. Ya, tapi kembali lagi kalau dalam urusan bank itu biasanya saya melihat dari political, economic, social dan teknologi. 4 itu selalu saya lihat. Kalau dari politik tidak menguntungkan, satu. Dari sisi ekonomis, angka 1,9 triliun ya. Aduh, kayaknya Pemprov Jabar itu masih banyak PR investasi. Ada Bandara Kertajati, ada kawasan rebana industri, ya nggak? Pengelolaan sampah TPPA. Harusnya uang rakyat dari Jawa Barat, ya memang harusnya peruntukan daerah Jawa Barat sih. Gitu ya. Jadi kayaknya samalah kalau kita balik. Kalau seandainya Banten begitu bantuin Jawa Barat, saya rasa enggak juga deh, enggak mau deh. Gitu. Itu logika aja sih. Apalagi prospek industri di Jawa Barat lebih besar berkembang. Baik, ya. Ingat loh ya, di Jawa Barat itu dia tuh ada, mungkin silpa ada didapat dari itu pengelolaan hasil bumi kan. Jadi ada BUMD yang memang dia menjadi penerima bagi hasil dari kelolaan hasil bumi. Ya terima. Jadi dia mempunyai pendapatan juga untuk terus pendapatan itu dilempar ke provinsi lain. Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kalau secara korporasi, misalnya pemegang saham Pak Gubernur Jawa Barat minta tolong Bank Jabar melihat, terus Bank Jabar Banten melihat Bank Banten, feeling saya pasti yang di touch yang sepertiga tadi, yang non-performing loan, ya, itu pun 70%-nya ya sekitar 600 miliar aja sini saya beli, gitu loh. Udah itu aja, jadi tidak akan menambah likuiditas. Gitu. Karena juga bank itu memang sangat ketat regulasinya. Ya, jadi tidak serta-merta segampang itu, karena TBK itu kan ada pemegang saham minoritas. Ya, kita tadi ngomongin cuma pemegang saham seri A, tapi ada yang minoritas tanpa seizin minoritas juga nggak bisa. Ya, gitu. Kira-kira itulah. Jadi dugaan saya nggak mungkin lah. Pemprov Jabar bail out sana nggak mungkin. Ya. Plus itu bukan bank yang di due diligence loh. Yang di due diligence tadi global development itu loh. Gitu. Banten Global Itu juga, ya itu juga harus hati-hati kan isinya di dalamnya macam-macam, nggak hanya Bank Banten, ya kan? Ya kan? Kalau saya dari kejaksaan sih happy aja ngobrak-ngobrak di situ. Itulah sebabnya mengapa BUMD harus di bawah pemerintah provinsi. Nggak boleh ada layer di tengahnya. Bahaya. Ini menarik. Apalagi bank ya. Apalagi bank. Bahaya. Ini menarik banget Pak Anton. Bahwa kita melihat ya sebuah BUMD itu dipegang oleh anak perusahaan gitu loh. Kalau dari Pak Anton sendiri, ini hal yang sehat atau tidak sih kalau misalnya lihat bahwa banyak sekali usaha-usaha milik Banten tuh dipegang oleh holding ini, yaitu Banten Global Development ya kalau tidak salah ya. Ya, ini Banten. Sebuah langkah yang sehat atau tidak sih kalau menurut Pak Anton? Balik ke sejarah dulu ya. Karena kan sejarah itu kadang-kadang terbentuk mengapa dibentuk holding itu. Ya. Dugaan saya ini dugaan lagi kembali ya. Seorang gubernur nggak mau berdampak langsung. Kalau terjadi apa-apa di cucu perusahaan. Itu dugaan saya. Makanya dibentuklah holding company itu. Satu. Nomor dua, mungkin pembentukan holding company itu berasal dari bank. Biasanya sih kalau bank kan harus bank. Itu udah peraturan di OJK ya, BI ya. Gitu. Mungkin dia ada, pasti sebelumnya riwayatnya adalah suatu bank. Ya. Bank ya, kemudian menjadilah holding company ini. Itu normal di dunia finance, perbankan itu hal yang normal begitu. Ya, yang menjadi pertanyaan kalau saya adalah, yang kamu pakai itu uang APBD, itu normal di dunia perbankan, tapi dunia perbankan yang mana? Ya, kalau banknya itu bank swasta, it's okay aja, ya kayak MNC, kayak ini okay. Ini masalahnya kan uang APBD, nggak bisa pemegang saham dijauhi dari keputusan di bawah.
justru karena pertanggungjawaban politis seorang gubernur, makanya dia harus di bawah gubernur. Gubernur punya perangkat ya, punya ya. Setiap daerah beda-beda, tapi saya meyakini semua di bawah Asda ekonomi ya. Itu eselon berapa ya? 1B mungkin, 1B. Terus kemudian ada kepala Bapeda, ada biro investasi, itu biasanya 2B ya. 2B. Nah, itu perangkat-perangkatnya, biro investasi itu 2A, 2B. Terus kemudian ada Kabak, ya, 3A. Nah, itu ada perangkat daerah yang sudah diatur sama Mendagri. Gitu. Jadi pertanggungjawaban itu harus lewat situ. Gitu loh. Bukan malah misahin lebih jauh, sehingga akhirnya apa? Baik Asda, Kabak, ya, sampai di atasnya Kabiro, nggak bisa megang perusahaannya, nggak bisa megang banknya karena tertutup layer tadi. Ya, harusnya nggak ada di tengah-tengah harusnya. Makanya untuk menyertakan modal selanjutnya itu harus ditarik ke atas, nggak bisa jadi cucu karena dana APBD. Gitu. Due diligence-nya juga nggak gampang itu. Kita kan nggak tahu yang dilakuin sama holding ini apa aja. Apakah cuma bank, PLN, jadi kantong kiri kantong kanannya nyampur, gitu lah. Ya itu berat itu berat, nggak gampang. Gitu. Berarti sebenarnya adanya holding company yang dimiliki oleh Pemprov ini mempergendut birokrasi ya, dapat dikatakan juga, dan memperlambat gerak korporasi itu sendiri mungkin bisa dibilang, Pak Anton. Menjauhi justru malah. Menjauhi ya? Birokrasi itu kan adalah perwakilan pemegang saham, perwakilan gubernur. Dia nggak bisa langsung ke bank itu. Dia hanya bisa ke holding company. Nangkap ya? Nah, Malah menjauhi. Makanya makanya saya bilang ini ada yang aneh ceritanya nih. Kok bisa DPRD ketok palu, ya, memberikan modal tambahan, tapi due diligence-nya nggak komplit. Ada nggak opini Jamdan? Ada nggak opini daripada BPKP? Nggak berani mereka. Nggak berani. Nah, memang saya. Karena asdanya juga nggak tahu terlalu jauh ke bawah. Jadi harus ada perda. Nah, yang lucunya lagi perdanya belum ada kan? Iya. Nah, itu kan. Cakep banget kan? Gitu loh Mas saya. Mulai ngeliat kan resikonya kan? Walam-walam lah saya bilang. Nah gitu loh. Nggak, karena begini loh, sejatinya saya hanya mau memberikan gambaran. Kalau kita itu politisi bergabung dengan aparat sipil negara, pelajarilah peraturan-peraturan, sudah ada bakunya semua di bawah Mendagri. Ikuti aturan itu. Ya, jadi jangan melenceng-melenceng dari peraturan tentang kebijakan, perda, dan itu yang sudah dipandu oleh Mendagri. Kan ada tata caranya bagaimana mengajukan suatu permintaan penyertaan modal kan? Gitu. Itu aja. Jadi nggak susah kok sebenarnya. Gitu. Makanya ini yang saya rada heran gitu loh. Perdanya nyusul. Perdanya nyusul loh. Putusan DPRD keluar dulu. Ya kan? Nah, itulah dari saya. Iya, iya yang dapat holding. Karena itu holding susah dijangkau sama. Jadi yang salah bukan aparat sipil negaranya, bukan. Dia nggak terjangkau. Strukturnya aja mungkin yang terlalu. Iya, dia nggak terjangkau. Makanya kan tadi saya sarankan, kalau ada LOI antar gubernur, ya Asda belajarlah ke Asda yang memegang LOI. Jadi ditindaklanjuti dengan baik. Asda ke Asda, Bapeda kepala Bapeda, ya biro investasi ke biro. Kalau di sana mungkin biro ekonomi dugaan saya. Ya, itu sehingga jadi di aparat sipil negara itu namanya harus keluar tuh surat tugas, ya. Gitu. Jadi surat tugas itu keluar sehingga terbentuklah satu tim sehingga modelnya jadi kegambar. Nah, mungkin kita mengajukan APBD tanpa model kecuali memang kita panik. Ya. Gitu. Ya, jadi nangkep ya ke sana itu ya. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Berarti istilahnya sebenarnya untuk menyuntikkan dana sebesar itu kepada sebuah perusahaan dibutuhkan proses yang panjang ya. Tapi kita lihat di sini kalau di berita DPRD sudah setuju bahwa Pemprov menyuntikkan dana 1,9 triliun dan segera dilakukan. Tapi sebenarnya ada banyak proses yang di bypass gitu ya kalau dilihat Pak Anton. Oh, banyak. Pertama beginilah, kalau 1,9 triliun. Apalagi kalau dimasukin perubahan ya tahun ini ya. Iya.
Hampir nggak mungkin lah. Emang Banten ada silpanya. Itu tadi pertanyaan pertama kan? Ya, logika ya. Itu ada peraturan sudah diatur semua. Jadi artinya gini lah, kalaupun dia menyetujui misalnya berapa ratus miliar gitu ya, kan itu bertahap pastilah ya. Nggak mungkin anggaran sekuat itu bertahap. Ingat itu ada APBD perubahan 2020 yang mana harus dari silpa menurut saya, 2021 murni, 2021 perubahan, ya. Itu jadi yang namanya ketok palu itu bukan ketok palu DPRD cuman hanya saat ini, nggak mungkin. Yang namanya rapat antara pemerintah provinsi ya dengan DPRD itu selalu diwakili oleh kepala Bapeda. Catat itu ya. Kepala Bapeda lebih kayak perencanaannya ya. Kalau di level pusat tuh kayak menteri Bappenasnya lah kira-kira. Ya. Sama BPKAD itu biasanya kayak menteri keuangannya. Dua ini pasti membicarakan APBD perubahan tahun ini, APBD murni tahun 2020, dan kemungkinan yang terjadi APBD perubahan yang di 2021. Jadi murni 2021 sana. Jadi suatu proses yang nggak bisa sembarangan diangkat ke DPRD tanpa punya bisnis plan, master plan. Yang tadi saya bilang. Ya. Nah itu yang makanya disinilah pentingnya ya antara politisi dan aparat sipil negara itu ngelihat lagi ke panduan di Mendagri lah, kira-kira begitu. Ya, nah, itu udah diatur itu. Bagaimana seorang pimpinan pemerintahan ya berdasarkan hasil pemenangan pemilu, pemilihan daerah ya, mau itu bupati, mau itu gubernur, itu sudah ada aturannya bagaimana tata kerja, tata kelola organisasinya dengan aparat sipil negara. Dan DPRD juga harusnya tahu itu. Kan siapapun ketika disumpah jabatan menjadi DPRD, dia harus belajar itu. Makanya kan ada pelatihan-pelatihannya ya untuk anggota DPRD. Itu. Perda harus ada dulu, disiapin. Nggak bisa angka keluar gitu aja. Itu. Itulah kalau dari saya kira-kira. Ya. Jadi bukan nggak ada solusi ya. Ada solusi tadi yang saya bilang, saran saya sih lebih baik masuk ke Bank Jabar, Banten Syariah. Ya, itu menang win-win politik. Secara politik juga win-win lah untuk dua gubernur. Gitu. Baik, mungkin aku masuk ke tanya jawab ya. Ini udah ada 2 pertanyaan yang masuk dalam chat. Yang pertama, malam Pak Anton dari Jovin Kurniawan ingin bertanya, di Indonesia ini apa masalah umum yang menyebabkan bank daerah kebanyakan tidak sehat gitu loh, bank seperti Bank Banten ini, dan sulit bersaing dengan bank-bank swasta lainnya. Yang kedua mungkin agak out of topic, terkait dengan PMD, penyertaan modal daerah ya. Seingat saya ada aturan bahwa PMD dilakukan waktu APBD surplus. Seperti apa penjelasan lebih lanjutnya? Apakah ada keadaan daerah tidak boleh melakukan PMD? Nah, baik itu Pak, yang pertama. Yang pertama mungkin kenapa sih bank daerah sulit gitu bersaing dengan bank swasta? Oke, saya bisa jawab yang pertama, tapi yang kedua saya lihat di situ ada Pak Deddy Sutrisno, ada siapa lagi ya? Mungkin ada nggak dari Pemprov Jabar? Saya lagi ngelihat Pak Yogi ada nggak ya? Itu yang mungkin nomor 2 yang lebih berkompeten menjelaskan itu Pak Yogi, karena saya cuma taunya Silpa, tapi nggak apa-apa. Ada, saya nggak lihat Pak Yogi. Pak Deddy adalah nanti. Kalau nomor 2 kalau nggak keberatan ya ke host biar Pak Deddy Sutrisno yang jawab ya. Siap. Kalau nomor 1 saya jawab dulu. Nomor 1. Mengenai bank daerah tidak sehat. Kembali lagi sih, tadi yang saya jelaskan mengenai case-nya Bank Banten itu biasanya tidak sehat. Kalau gini, bank itu selalu diawasi oleh OJK. Ya, sehat atau tidak sehat itu ada kriterianya. Ya. Dari mana, dari sisi manajemen risiko dan lain-lain. Mereka di akhir tahun habis TBK itu setiap rapat umum pemegang saham setelah selesai itu ada namanya self assessment. Nah, self assessment itu yang kemudian dikaji oleh OJK. Ya, mungkin Mas Agung nanti bisa di sini yang dari Departemen Keuangan saya jelasin. Nah, itu yang biasanya terjadi satu penilaian sehat atau tidak sehat. Ya. Jadi bukan kita yang menilai tidak sehat, tapi regulator lah yang menilai sehat atau tidak sehat. Nah, kemudian kenapa bank daerah banyak yang tidak sehat? Saya rasa enggak juga sih. Kayaknya saya baru dengar Bank Banten. Kalau BJP setahu saya performanya bagus sekali ya Pak ya. Kalau apa?
IJB tuh performance-nya bagus banget. Aku sih kemarin lihat. Oh iya bagus. Tapi gini loh, banyak bang. Kalau mau tahu ya, saya sih terus terang aja. BPD daerah kayak Sumatera tuh mana ya? Riau ya. Riau itu bagus loh. IT-nya terbagus gitu. Jadi saya rasa itu nggak benar ya. Saya rasa cuma satu ini yang saya tahu. Gitu. Yang lain nggak lah. Nah, sehat. Oke. Nah, baru sekarang masalah kompetisi. Ya. Kalau kompetisi itu, gini, kalau di bank itu atau financial keuangan itu gampang, atau asuransi atau perbankan. Kalau kamu mau kompetisi meluas pasar, modalnya harus diinjek terus. Hanya itu. Ya. Karena kan kredit ya, namanya pasar ya. Jadi permodalan. Itu masalah siapa yang punya uang untuk injek terus. Kadang-kadang APBD terbatas. Jadi nggak bisa bersaing untuk memperbesar pasar. Ya, mudah-mudahan itu jawab ya, pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 2, PMD dilakukan, saya serahkan ke Pak Deddy Sutrisno lah. Itu mantan BPKRI itu. Ngerti dia. Silakan. Pak Deddy. Mungkin host bisa di-unmute. Nah, ya. Halo, malam Pak Deddy. Ya, makasih nih Pak. Wah, saya hanya tamu aja nih. Oke, kalau saya bisa ngasih pendapat lah. Memang itu kalau mau investasi di daerah, khususnya ke badan usaha, itu PMD, APBD-nya memang harus surplus. Jadi kalau tidak surplus, sebenarnya tidak boleh investasi ke badan usaha milik daerah. Jadi supaya surplus itu mungkin strateginya itu adalah pengeluaran rutin atau proyek itu ada yang dikurangi. Jadi supaya lebih, nah sehingga tidak menyalahi undang-undang, dibuatlah surplus dulu gitu. Tapi kalau mau nyari nunggu surplus murni itu nggak akan ada, karena rata-rata semuanya ngepas lah itu. Jadi dibuat, kalau kita buat laporan keuangan tuh yang rutin-rutin yang kita kurang-kurangin dulu. Jadi supaya surplus, nah baru kita bisa ngajuin ke nanti pada saat pengajuan ke DPRD. Kurang lebih begitu, Pak Gabriel ya. Ini tambahan aja nih. Makasih ya, Deddy. Nah, itu jadi ahlinya kan, benar. Berarti jelas ya, misalnya ya logikanya seorang kalau misalnya ingin berinvestasi harus memiliki uang lebih gitu ya, secara logika dan secara etisnya gitu. Kira-kira seperti itu ya? Yang lebih begitu. Iya. Kalau sebagai daerah, artinya pendapatan daerahnya harus digenjot tinggi. Gitu kan, Pak Deddy ya? Ya, jadi salah satunya digenjot, atau pengeluarannya dikurang-kurangin. Gitu. Betul. Hanya 2 itu. Setahu saya dari semua provinsi di Indonesia yang pendapatan daerahnya terbesar itu hanya DKI Jakarta. Ya, Provinsi DKI. Karena kan dari SIM, BPKB, STNK, yang itulah. Surplus gede itu. Gitu ya. Kendaraan bermotor lah istilahnya, izin. Itu. Baik. Itu Mas Gabriel. Kemudian, nah ini ada pertanyaan kedua. Malam Pak Anton dari Muhammad Asmi. Izin untuk bertanya, mengapa aset dari bank daerah itu cukup besar, namun kontribusinya sangat kecil? Itu pertama. Dan mengapa walaupun demikian bank daerah tetap dipertahankan? Kemudian, mengapa banyak daerah yang mendepositkan dananya ke bank daerah? Padahal jika daerah tersebut mendepositkan dananya ke bank BUMN, seperti BNI, Mandiri, dan lain-lain, itu lebih bisa menguntungkan. Apakah ini hanya sebagai cara pemerintah daerah untuk menghidupkan bank daerah? Dan hal ini dilakukan untuk mempertahankan gengsi dari daerah itu sendiri. Terima kasih Pak Anton. Baik, yang pertama, mengapa aset bank daerah itu cukup besar, tapi kontribusinya sangat kecil? Sekarang kembali lagi ya, aset besar kontribusi kecil, benar nggak? Nggak juga. Nggak juga. Kontribusi ke siapa? Gini, APBD, pemerintah, kenapa? Jadi mungkin saya bisa menjawab 2 pertanyaan dalam 1 jawaban ya. Kenapa daerah memiliki bank daerah? Itu adalah untuk pendapatan daerah. Jadi dalam bentuk apa? Dividen. Ya, dividen. Jadi daerah itu bisa punya BPR. Nah, itu menyertakan dividen-dividen. Nah, dividen itulah yang dihitung sebagai pendapatan daerah. Ya. Beda kalau kita lari ke BNI dan lain-lain, maka dividennya lari ke siapa? Pemerintah pusat. Ya, nggak nama. Jadi itu ya, mudah-mudahan di situ lebih jelas lah. Jadi penting memang memiliki daerah. Jadi kontribusinya kecil, saya rasa tidak. Ya, itu dasarnya semua sama. Terus apalagi tadi pertanyaan kedua? Kenapa?
Kemudian ya, apakah ini hanya sebagai cara pemerintah daerah untuk menghidupkan bank daerah? Mungkin jawaban tadi udah kayaknya udah itu ya. Jadi tidak sudah hanya terjawab, itu, ya. jam kerja juga menghasilkan pendapatan daerah, macam-macam ya. Jadi itu sebenarnya menurut saya udah benar kok itu. Oke. Baik. Lanjut. Kemudian aku ada dengar isu nih, Anton, bahwa kabupaten dan kota yang memiliki pundi-pundi uang yang besar seperti Tangerang Raya itu malah mendepositkan RKUD-nya ke Bank BJB ya, Pak Anton? Apakah benar? Saya mungkin yang harus, makanya tadi saya lagi nyari. Kalau saya sih nggak bisa komentar tentang itu ya. Pada prinsipnya gini, kita harus lihat sejarahnya juga kan. Aslinya itu kan Bank Jabar itu kan Bank Jabar Banten ya. Kalau nggak salah itu kan aslinya. Nah, jadi apapun juga saya hampir meyakini struktur pemerintahannya itu semua pasti ditaruhnya di sana gitu. Kan APBD kan sistemnya begitu ya. Taruh di rekeningnya pemerintah. Nah, mungkin rekening itu masih ada di Bank Jabar. Dan daripada kan gini ya, untuk buka rekening baru kalau pemerintah tuh ya pindah, itu tuh prosesnya panjang, harus persetujuan DPRD juga, ya kan? Kadang-kadang kalau persetujuan itu terlalu lama, akhirnya menghambat satu proses kan. Gitu. Jadi saya rasa mungkin saya menduga itu bukan dipindahkan, itu memang dari dulu sudah ada di sana daripada ngurus yang baru-baru gitu kan. Ya udah. Banyaklah prosesnya kalau soal rekening itu, gitu kira. Nggak tahu, mungkin Pak Dedi ada yang bisa ditambahkan, saya benar nggak gitu Pak Dedi? Dugaan saya. Pak Dedi Sutrisno. Bentar ya Pak. Intinya kan nggak gampang ya mindahin rekening tuh, pemerintah. Enggak. Ya, sulit. Kalau pemerintah itu kan kalau mau naruh uang itu dengan bank-bank juga harus ada perjanjian dahulu Pak. Nggak kayak kita swasta mau naruh uang di mana, nggak bisa begitu. Jadi harus ada agreement di depan, kalau nanti saya naruh uang di sini, bunganya berapa, itu di depan, di awal tahun itu harus sudah diatur dulu, jadi nggak bisa setiap saat saya pindahkan gitu. Itu aturan dari kementeriannya seperti itu. Ya, jadi udah jelas ya, jadi tidak gampang. Dugaan saya itu rekening memang sudah ada dari dulu dengan Bank Jabar Banten. Justru kalau mereka mindahin ke Bank Banten, nah itu yang jadi sulit malah. Peraturan tadi yang macam-macam yang tadi Pak, kan kelayakan bank juga diuji kan. Nah, saya rasa itulah masukan dari Pak Dedi Sutrisno. Ya. Jadi mudah-mudahan lebih jelas ya gambarannya ya. Baik, jadi lebih ke sebenarnya mungkin ada sejarahnya gitu ya, Pemprov Tangerang Raya dengan Bank BJB. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Jovin Kurniawan lagi. Pak, mohon maaf bertanya terkait PMD lagi. Apakah boleh PMD dilakukan kepada BUMD, tapi uangnya langsung dibelanjakan untuk penyelenggaraan event, belanja habis, seperti DKI Jakarta melakukan PMD ke Jakpro untuk menyelenggarakan event Formula E. Bukankah seharusnya PMD disuntikan untuk belanja modal yang kemudian akan menghasilkan untung? Terima kasih. Jadi gitu Pak, kira-kira. Apakah PMD itu boleh langsung dibelanjain habis ke event, seperti event Formula E? Gitu. Oh, emang disetujuin itu? Kayaknya enggak deh. Setahu saya enggak disetujuin deh. Ya, logikanya sih enggak ya. Logikanya enggak. Tapi itu kan mungkin cuma isu aja ya. Isu yang berkembang, tapi saya yakini kayaknya enggak lah DPRD menyetujui itu. Ya, karena namanya penyertaan modal daerah terhadap BUMD, itu harus ada bisnis plan-nya, ya, diuji, dikaji gitu lah. Jadi nggak langsung event gitu satu, nggak ya. Jadi intinya nggak disetujui lah. Setahu saya nggak ya kalau di Jakarta ya. Nggak tahu, Pak Dedi bener nggak saya? Bener ya? Ya. Nggak mungkin lah kayaknya ya. Karena kalau mau melakukan penyertaan modal, itu kan prosedurnya harus lengkap juga ya. Harus masuk, dibuat perda segala macam, dirapatkan, ada hasil kelayakan dari tim penasehatnya. Jadi kayaknya kalau langsung kayak gini sih
kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi yang PMD itu agak rigid saya lihat sih. Jadi ada formulir yang dilengkapi dan sebagainya lah. Kalau langsung sih kayaknya nggak bisa gitu. Ya, betul. Jadi kalau langsung nggak bisa, udah dijawab sama Pak Deddy. Terus tadi kan kebetulan Pak Deddy mention itu memang kalau sampai lewat, tapi nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin di DPRD lewat kayak begitu. Gitu. Ya itu dari saya lah, kira-kira gitu. Tapi tadi saya dikasih tahu lagi sama Jovin bahwa itu sudah masuk di APBD murni 2020, tapi kemudian dialihkan lagi ke COVID melalui Perda APBD perubahan relokasi APBD gitu. Sebesar 767 miliar pada tahun 2020 untuk komitmen fee. Kira-kira seperti itu di Jakarta, Pak. Oh, gitu. Jadi artinya itu bagian berarti. Berarti bagian pasti dari suatu modal yang besar, ya. Mungkin angka segitu dialokasikan untuk komitmen fee ya. Ya mungkin lebih tepat memang DPRD DKI Jakarta yang jawab ya. Saya nggak ngerti. Tapi kan intinya pada ujung akhir satu cerita, selamat toh direlokasi ke COVID, selamat jadinya kan. Baik. Jadi sebenarnya seperti itu ya kondisinya di Jakarta. Mungkin ya itu pun kalau direlokasi juga uangnya baru turun Desember, percaya sama saya. Kan ketok palunya ya? Baru di November. Ini mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dari Angga Bunawan. Saya bacakan ya. Visi investasi Jawa Barat apa nih Pak Anton? Gambaran umumnya seperti apa nih Pak ke depannya? Pertanyaannya, kalau itu nembak ke saya itu si visinya Pak Gubernur, oke? Okay? Iya. Tahu apa? Saya sih cuma membantu ya, pembantu. Jawa Barat itu kan selalu kalau kita dengar Pak Ridwan Kamil bicara tentang Jabar Juara. Jabar Juara itu artinya bagaimana investasi pengembangan daerah ditingkatkan karena APBD-nya nggak kuat. Jadi dari non APBD mencari investor-investor. Gitu. Itu lebih sehingga kesejahteraan masyarakat itu benar-benar dikembangkan melalui inovasi-inovasi ya, dari APBD. Contoh salah satu yang kebetulan saya sedang membantu itu adalah obligasi daerah. Belum ada loh pemerintah daerah mengeluarkan obligasi daerah, ya kan? Nah ini yang lagi kita kerjakan. Untuk apa? Nah, salah satu yang dipersiapkan misalnya green bond. Green bond itu apa? Jadi suatu pendanaan yang ramah lingkungan. Beliau itu salah satunya ingin ada solar panel ya di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi sekolah-sekolah hemat listrik. Terus habis itu juga apalagi yang satunya lagi ya. Kok jadi lupa saya. Ada solar panel, terus ada rumah sakit umum ya gitu. Nah ini yang lagi sedang digarap, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diajukan ke DPRD karena kajiannya sudah komplit ya. Itu hasil kerja bertahun-tahun dari Biro Investasi BUMD-nya Jawa Barat ya di bawah Bu Noneng, semua Kepala Bapedanya juga Pak Taufik BS, itu lagi nge-push ke sana sama sebagian untuk mendanai titik poin tertentu bagian daripada Bandara Kertajati ya untuk daerah green area-nya. Kalau nggak salah Pak Gubernur itu kan inginnya ada area terbuka agar masyarakat bisa menikmati gitu ya. Jadi pada prinsipnya visinya adalah membangun daerah Jawa Barat diusahakan tidak membebani APBD. Yang kayak disebut itu programnya banyak banget di situ, Jabar Juara lah gitu kalau nggak salah. Itu artinya non APBD dari luar. Kalau dikaitkan dengan isu APBD ya. Kira-kira begitu. Baik, jadi sebenarnya lebih ke itu ya. Green Bond tadi memberikan pinjaman gitu ya Pak, mungkin komisi secara simpelnya. Ada Mas Agung tadi ya dari keuangan. Masih ada. Oke. Jadi gini, saya kasih gambaran nanti mungkin yang memperjelas Mas Agung. Itu ahlinya itu dari Departemen Keuangan ya. Moneter. Jadi kan APBD nggak kuat ya. APBD nggak kuat untuk dengan populasi yang makin bertambah ya.
Gimana kita sejahterain rakyat kita? Yuk, kita pinjam uang dari masyarakat. Itu prinsipnya. Kita pinjam uang masyarakat, maka kita terbitkan surat utang. Saya pinjam loh dari kamu. Nah, masyarakat ini ada berapa kelas? Yang kelas atas itu kita ngomong berarti belinya miliaran. Kalau dia nggak bisa beli miliaran, maka nanti underwriter-nya akan mengemas menjadi reksadana tetap. Ya, sehingga orang bisa membeli dengan harga 200.000, 50.000. Ya, jadi saya pinjam dari masyarakat untuk membiayai tadi kegiatan yang tadi kan, sekolah, solar panel di sekolah. Nah, untuk masyarakat yang punya uang, untung nggak? Ya untung, karena dia daripada taruh di deposito, ya, dia mendapat kupon atau bunga lah kalau istilahnya di perbankan setiap 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Selama tenornya tertentu. Tenornya kalau nggak salah 5 tahun yang lagi kita persiapkan ya. Gitu. Jadi dari masyarakat ke kita. Bedanya begini. Kita juga bisa alternatif lain. Kalau daerah saya nggak tahu ya. Kalau pusat itu biasanya bisa pinjam dari luar. Mungkin daerah bisa melalui BUMD pinjam dari luar. Tapi yang diuntungkan siapa? Orang luar, karena kita bayar bunganya ke orang luar kan. Ya, lebih baik kita pinjam dari masyarakat di daerah itu. Atau mungkin di luar dari daerah. Kalau bond kan artinya lebih tercatat bisa di luar daerah itu. Itu prinsipnya. Ya, yang tadi kalau kita bilang Jabar juara itu salah satunya adalah kreatif dalam mencari dana, ya, tapi juga menciptakan kesejahteraan ya, untuk semua kalangan di daerah itu. Nah, kalau mengenai struktur instrumen bondnya, mungkin ada masukan dari Mas Agung itu yang dari Departemen Keuangan ada di situ tuh. Ada nggak Mas Agung? Ada Pak Nugroho Agung, betul ya? Wah, betul itu dia tuh. Pak Nugroho Agung kalau ingin memberikan tambahan mengenai ini. Saya tamu di sini, Mas. Jadi, I'm not in the position to answer the question. Ya, intinya sebenarnya green bond itu kan seperti yang Mas Anton tadi sampaikan, lebih ke arah berwawasan lingkungan. Jadi, investor-investor asing itu benar tertarik karena memang tujuannya itu untuk yang berwawasan lingkungan. Jadi, tetapi ya itu tadi, kalau yang biasa dilakukan itu yang oversubscribe itu adalah green sukuk. Jadi lebih ke arah, kalau green sukuk itu ada underlying-nya. Misalnya membangun sekolah, membangun airport gitu. Nah, itu bisa dibiayai dan biasanya itu selalu oversubscribe tuh kalau Menteri Keuangan menerbitkan green sukuk gitu. Tapi saya nggak berpretensi untuk menjawab pertanyaan tadi sih. Saya hanya menjelaskan kalau betul yang Mas Anton sampaikan bahwa yang namanya green bond itu memang tujuannya memang yang berwawasan lingkungan. Tapi kalau diterbitkan sama provinsi boleh kan, Mas Agung? Municipal bond namanya. Oh, Jadi, municipal bond. Itu municipal bond. Kalau yang namanya green bond itu tetap government yang issue bond. Oke, jadi namanya, nah itu lebih tepat tuh ahlinya. Municipal bond maksud saya. Municipal bond. Ya, municipal bond, gitu. Ya itulah, itu salah satu bentuk kreatif daripada mencari sumber-sumber pendanaan, gitu. Tadi kan pertanyaannya visi Jawa Barat kan, ada yang nanya, ya gitu ke sana arahnya. Keren ya, Jawa Barat. Keren. Nah, jadi kalau untuk bahasa orang awamnya, Pemprov pinjam duit ke rakyatnya nanti dibalikin dengan bunga gitu ya. Jadi win-win gitu istilahnya. Ya. Baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan masuk dari Eko Endarto, Pak Eko Endarto. Tanya nih Pak Anton, kasus ini murni karena bisnis atau BJBR atau Bank BJB ya mungkin takut kehilangan sekitar 20% modal yang ditempatkan oleh Pemda Banten. Besarannya sekitar 25 triliun dan belum penempatan di dalam bentuk produk perbankan. Jadi gitu, katanya Bank Banten miliki 20% saham mungkin ya, Provinsi Banten miliki 20% saham di Pemda Banten. Apakah kasus ini murni karena takut kehilangan atau gimana tuh Pak? Kalau misalnya boleh dijelaskan. Mungkin saya coba memahami pertanyaan Pak Eko Endarto ya. Saya nggak tahu angkanya berapa. Tetapi kayaknya ini isunya di sini tadi.
kan tadi ada pemerintah, ada holding, ya kan? Iya. Mungkin angka besar itu masuknya ke holding tadi kan? Iya. Nah mungkin saja, saya nggak tahu, saya belum pernah lihat datanya. Holding ini mungkin selama ini tidak memberikan dividen atau pendapatan daerah. Ya. Makanya saya bilang itulah sulitnya kan kita ngelihat ya. Jadi kalau tiba-tiba portfolio banknya lepas, maka holdingnya ini kan makin size-nya, contoh tadi kalau usulan saya, dia merge ke Bank Jabar Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, maka kan portfolio itu lepas. Begitu lepas, holdingnya kan menjadi mengecil. Ya kan? Padahal uang yang digulirin udah terlalu banyak ke sana, tapi tidak menghasilkan dividen. Kira-kira mungkin itu pertanyaannya Pak Eko ya, ke sana. Terus jadi ya mungkin aja kekhawatiran itu ada. Jadi jawaban saya ya kekhawatiran itu ada. Tapi kan jangan lupa satu ya. APBD ini kan kekhawatirannya siapa, pertanyaan saya. Gitu kan. Kan ini uang rakyat yang masuk. Harusnya sejahteranya untuk rakyat, gitu kan? Udah simpel aja kayak gitu ya. Jadi kalaupun ada khawatir, ya pastilah orang udah gulirin sekian banyak pemerintah ke holding ini, terus misalnya dividennya nggak ada, yang menjadi pertanyaan, nah itulah tugas-tugas para anggota Dewan Terhormat mempertanyakan kan, holding ini kayak apa strukturnya? Selama ini uang saya gulirin ke holding, kan cuma satu tuh holdingnya. Buat apa saja? Kenapa saya nggak bisa terima pendapatan daerah dari holding itu? Nah, kayak gitulah kira-kira. Sana. Baik. Tapi di dalam Bank BJB sendiri ada berapa persen ya saham milik Pemprov Banten? Kalau boleh Oh tahu? ada. Saya nggak ingat angkanya berapa. Bentar. Nah itu Pak Dedi Sutrisno ada. Compliance Officer-nya Bang Jabar. Pak, ada berapa Pak Dedi alokasi yang ada dimiliki Pemprov Banten di Nggak Bank gede Jabar? sih. Gede ya. Nggak besar juga, Pak. Oh, Mungkin nggak ada besar. sekitar 5% lah. Itu kan di Pemprov Banten itu kan ada Tangerang Raya, ada beberapa wilayah lah. Tapi nggak begitu besar. Oh ya, jadi to combine jadi satu dari pemerintah daerah di Provinsi Banten termasuk Pemprov, kumulatif tuh kira-kira alokasinya sekitar hampir 5%, gitu ya? Sebesar itu. Berpengaruh. Apakah hal itu berpengaruh nanti untuk menindaklanjuti LOI ini, atau sebenarnya nggak terlalu berpengaruh? Sebenarnya gini ya, itu pertanyaannya kok saya ngelihatnya rada sederhana tapi jelas gini. Apa sih yang diperluin sama pemerintah provinsi? Kalau usulan saya ya udah. Kalau memang itu berpengaruh dan perlu pendapatan daerah, jual aja 5%-nya itu ke pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi kalau kita menindaklanjuti LOI ya, jadi tidak hanya saya di bail out di banknya dengan non-performing loan yang dibeli oleh Bank Jabar, saya bisa dapat tambahan ya dari jual saham saya di Bank Jabar Banten. Toh kalau memang model bisnisnya benar seperti yang saya gambarkan tadi, nantinya merger kan bank barunya itu kan Bank Jabar Banten Syariah berdiri sendiri, di mana Pemprov Banten bisa masuk di situ kan? Betul. Gitu. Jadi itu ya. Ya mungkin itu bisa jadi bagian poin-poin yang diperhatikan dalam menindaklanjuti LOI. Sebenarnya banyak ya langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Pemprov Banten sendiri untuk menyelamatkan Bank Banten. Salah satunya itu ya, melikuidasi sahamnya gitu. Ya menjual Ya, sahamnya. Menjual saham. Tapi itu udah pernah dibayar belum? Saya nggak tahu ya. Ini cuman mesti udah pernah disertakan belum? Kan kadang-kadang kalau saham seri A itu ada slotnya, tapi saya belum nyetor. Nah bisa jadi begitu juga. Jadi hanya disiapkan gitu ya untuk. Ya itu juga harus dilihat karena kan pada prinsipnya biasanya pemegang saham seri A yang mana terdiri dari para pemerintah daerah itu nggak mungkin APBD-nya nggulirin 100% alokasinya, kan bertahap pasti biasanya. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bisa buka mic-nya supaya kita bisa ngobrol lebih jelas. Ini ada dari chat lagi, dari Anggana Bunawan.
dia bertanya mengenai peluang auditnya seperti apa kalau memang polemiknya begini besar. Kan sebetulnya cukup harus diperhatikan dan posisi OJK macam apa ya Pak? Jadi mungkin yang dia mau tanya, kalau misalnya dilihat seribet tadi, peluang untuk melakukan auditnya itu seperti apa, dan posisi OJK itu di dalam menindak Bank Banten ini seperti apa gitu Pak Anton, secara simpelnya. Oke, ini ada dua pertanyaan yang sebenarnya rada nggak sama. Jadi gini, kalau OJK itu perannya cukup jelas ya, mengawasi, meregulasi perbankan ya. Jadi saya rasa usulan dari OJK itu sifatnya umum, ya. Coba ini cocoknya dia apa, mau di merger atau diakuisisi. Itulah makanya terjadi LOI itu kan. Ya. Nah, ini makanya setelah dari LOI itu, ini yang kita bahas sekarang kan. Nah, kalau audit itu tadi yang saya bilang kan ada 3 poin yang saya bilang. Yaitu yang kedua tadi, underlying legalitas peraturan daerahnya, perda. Ya. Jadi contoh, ketok palu tapi perda belum siap. Nah, itu audit subjek. Ya kan? Ada tidak kajian daripada Jamdatun, kejaksaan? Ada nggak sebagai penasihat hukum negara, Jamdatun? Ada nggak kajian dari BPKP? Ada nggak KJPP? Karena sebelum menentukan angka sekian saya gulirkan untuk penyertaan modal, harus ada penentuan nilai saham dulu. Itu sudah harus. Dan normatifnya begitu. Jadi kalau ada yang misstep di situ, nah itulah yang tadi kalau kita ngomong mau audit gitu kan. Ya, apa nih yang salah di sini kan? Jadi audit itu selalu dilakukan oleh negara. Selalu. Itu rutin. Ya, tugasnya adalah sekarang bagaimana kita mengikuti peraturan. Gitu. Baik. Jadi audit itu bukan berarti penyelewengan ya. Di audit itu bisa terjadi jadi temuan karena SOP-nya nggak dijalanin. Itu jadi temuan juga. Gitu. Ya, gitu kira-kira. Baik, Pak. Nah, ini kita buka pertanyaan untuk mungkin lebih baik dibuka mic-nya kalau mau tanya supaya lebih enak ngobrol dengan Pak Anton. Silahkan. Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Rasa udah 1 jam bincang-bincang dengan Pak Anton dan teman-teman juga di sini. Mungkin dari Pak Anton sendiri ada yang mau disampaikan lagi mungkin pada audiens untuk sedikit mengedukasi para audiens di sini. Ya, jadi kalau dari saya, ini makanya saya hargai ya, appreciate daripada komunitas yang memantau APBD ya. Karena begini, seringkali kita terjebak dengan teknis karena ketidakmengertian kita. Kita berasumsi, ya kan? Ini adalah satu penyelewengan atau apa? Belum tentu. Makanya kenapa saya kasih gambaran. Secara hitungan OJK ini wajarnya memang Bank Banten dan Bank Jabar ini merger. Ya. Tetapi saya sudah sampaikan juga kan, secara politik kok lucu. Gubernur Jawa Barat mengokekan, memerger, tahu-taunya malah dia turun pangkat dari buku 3 jadi buku 2. Kayaknya secara politik nggak mungkin. Ya, jadi saya sebenarnya hanya berbagi supaya kita menganalisa secara menyeluruh ya. Selalu ingat kalau bank itu selalu isunya PES, political, economic, sosial, dan teknologi. Nah terus jadi yang kita juga harus bisa melihat lebih dalam lagi ya. Kan mungkin pertama pertanyaannya kalau dari sisi di Jawa Barat hanya fokus tentang 1,9 triliunnya ya. Kadang-kadang lupa 1,9 triliun itu datang dari mana. Nah bagus ada forum begini saya bisa jelasin yang diperlukan. Terus 2,8 sepertiganya kira-kira dugaan saya karena ada LOI itulah yang biasanya non-performing loan diambil. Makanya sisanya 1,9. 1,9 yang ambil dari mana? Ya ambil dari APBD. Ya, jadi kita belajar di situ. Ya, memang kita harus belajar menyederhanakan ya dari sesuatu yang kompleks itu kompleks. Nah, memang yang paling kompleks dari ini semua ketika ada soal APBD selalu prosedurnya. Itu aja saya ingatkan. Ya.
Tidak serta-merta diketok hari ini. Iya, uangnya belum tentu berarti hari ini. Uangnya yang diketok itu yang kapan nih? Untuk tahun depan atau tahun depannya lagi gitu. Nah, itu juga kita harus jelas. Dan kita juga belajar di sini, apa artinya 1,9 triliun itu diketok berarti semua 1,9 keluar? Enggak lah. Enggak mungkin ya. APBD-nya kan cuma berapa triliun ya, enggak kuat gitu. Jadi kita belajar di sini, pesan saya sih ke teman-teman, ketika kita melihat satu masalah, ambillah perspektif dari orang-orang yang mengerti, ya, belajar memahami duduk perkaranya dahulu. Tapi juga jangan kita ngomong fokus terlalu yang negatif gitu ya. Semua tuh pasti ada solusinya kok. Ya, solusi yang amicable. Gitu. Ya itu aja. Jadi masalah itu akan selalu ada. Ya, yang penting kan kita pernah belajar SWOT analysis ya. Ya, ini kelemahannya kita. Tapi jangan kita melakukan satu tindakan yang akhirnya menimbulkan ancaman-ancaman makin banyak. Resiko ya. Padahal kan harusnya kita lebih lihat ke opportunity dari kelemahan yang tadi ya. Gitu. Ya itu aja pesan dari saya, belajar SWOT analysis terus deh. Gitu. Baik, Pak. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan nih terakhir. Masih ada, oke. Dari Yosefin. Kalau deposito kita tidak bisa cair di Bank Banten, bagaimana baiknya ya Pak? Karena kata mereka lagi dalam pengawasan OJK. Itu mungkin. Gimana tanggapannya? Maksudnya gimana? Ini Bu? Ya, sebenarnya lebih ke teknis dari Bank Bantennya sendiri sih ya ini ya Pak ya. Enggak, begini biasanya. Kalau bank itu memang menjadi bermasalah, ya mungkin sebenarnya Mas Agung yang bisa koreksi ke saya nih. Kalau bank itu bermasalah biasanya sangat normal. Dananya beberapa persen itu nggak boleh keluar, gitu kan? Untuk menjaga ada dana minimum yang harus dijaga. Ya. Tapi saya rasa, pasti Bu Yosefin ya. Iya, Bu Yosefin. Pasti ngomongnya miliaran. Kalau miliaran itu mungkin terjadi ditahan. Tapi kalau cuma 5 juta rupiah cair dah pasti. Kalau saya punya 60 miliar, terus mau nyairin, gitu kan. Tapi banknya lagi di bawah kendali. Oh ya, janganlah ditahan, diajak nego. Gitu kan. Kan kasihan banknya. Gitu. Jadi tergantung dananya. Jawaban saya tergantung dananya berapa. Kalau dananya ya 5 juta rupiah dikasih lah. Seringnya dikasih. 10 juta dikasih. 50 juta dikasih. Gitu. Gitu. Atau mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Tapi pasti Bu Yosefinnya tuh kaya banget pasti. Makanya nanya gitu. Kaya banget pasti. Gitu kira-kira jawabannya Bu Yosefin. Iya, jadi kira-kira terima kasih banyak nih Pak Anton sudah bagikan ilmu pengetahuan bagi kita semua mengenai polemik Bank Banten dan Bank BJB ini dilihat dari sisi investasi dan ekonomi. Terima kasih juga untuk beberapa tamu seperti Pak Teddy, Pak Nugroho yang sudah bantu menambahkan. Kami berterima kasih banyak banget untuk tambahan informasinya. Kami dari Komunitas Pantau APBD, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Pak Anton, Pak Teddy, Pak Nugroho, dan yang bergabung. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembali ke Federico. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Anton, Pak Didi, Pak Agung juga yang sudah menemani gitu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Jadi sekaligus perkenalan juga buat teman-teman semua. Jadi Komunitas Pantau APBD ini apa? Komunitas Pantau APBD sederhananya adalah isinya adalah setiap masyarakat gitu ya, kita nggak memisahkan mau mahasiswa, mau mungkin bekerja atau masih SMA, bahkan kita gabung, kita sama-sama di sini, kita adalah bagian dari masyarakat yang concern terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kita gitu. Harapannya dengan adanya komunitas ini, kita bisa meningkatkan kualitas pembahasan APBD di setiap daerah di Indonesia, dan juga kita bisa semakin mendorong transparansi gitu. Apalagi kalau hari ini Bank Banten gini ya kan, salah satunya adalah prinsip kehati-hatian gitu dari Pemprov gitu dalam mengurus anggaran gitu. Jadi ya itulah harapannya kedepannya komunitas ini bisa terus berkembang. Dan juga buat teman-teman apabila yang ingin bergabung ke komunitas kita punya grup WhatsApp gitu ya.
Mungkin nanti Pak Anton akan kita undang juga buat memberikan masukan-masukan setiap kali ada isu-isu mengenai anggaran. Pak Dedi, Pak Agung, juga dan lain-lain. Kalau memang mau bergabung, silakan langsung cek ke akun Instagram kami di @pantau.apbd. Ya, silakan aja langsung nge-DM, chat kami. Nomor WhatsApp-nya nanti kita akan langsung invite teman-teman semua gitu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Oh ya, komunitas Pantau APBD juga akan mengadakan diskusi setiap Jumat sih. Setiap Jumat kami rencananya akan ada terus diskusi mengenai topik mengenai anggaran di setiap daerah di Indonesia gitu. Kemarin kita ada ngomongin Tangsel, ada ngomongin DKI, kali ini kita ngomongin Banten. Harapannya kita bisa teruslah mengangkat isu anggaran ini di setiap daerah di Indonesia. Oke, mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Thank you. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Pak Anton. Sama-sama, thank you ya. Terima kasih Pak Anton, Pak Dedi. Sama-sama, Gabriel, Sudah mau Federico. bergabung. Sampai jumpa lagi. Iya, Sampai Terima kasih, jumpa. Pak, Terima atas kasih ya, banyak. materinya Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung juga.